Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem bus. Sebuah mikroprosesor tentunya tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Mikroprosesor perlu terhubung dengan komponen lain seperti memori RAM, ROM, dan juga input-output. Nah, untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut, maka dibuatlah sebuah jalur khusus untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, jalur ini dinamakan sistem bus. Gambar lengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, di mana jalur bus tersebut atau sistem bus ada 3 jenis, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Bus sendiri adalah sekelompok kawat atau bahasa Inggrisnya wire yang membawa sinyal digital. Sehingga apabila dikatakan sistem bus, itu adalah bus yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen utama dalam sebuah sistem. Komponen utama yang kita bicarakan di sini tentunya adalah komponen mikroprosesor, memori, dan input-output yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, setiap kawat tersebut mewakili 1 bit, sehingga apabila dikatakan jalurnya 4 bit, maka bisa dikatakan ada 4 kawat di simbol bus yang kita gambar ini. Nah, setiap kawat ini mewakili 1 bit, sehingga dalam sekali kirim dapat mengirimkan 4 bit secara serentak. Misalnya di sini 1010. Nah, sehingga bus ini sebenarnya mirip dengan transportasi bus yang kita pakai sehari-hari, karena setiap jalur bus itu sudah ada kapasitasnya, yaitu dapat, misalnya di sini dapat membawa 4 bit. Demikian juga bus transportasi yang kita pakai sehari-hari tentunya sudah memiliki kapasitas penumpang, misalnya 20 penumpang atau 30 atau mungkin di bawahnya, dan tidak bisa lebih dari situ. Nah, walaupun pada bus transportasi yang kita pakai sehari-hari, pada gambar ini kita lihat teman kita di sini sepertinya merupakan penumpang tambahan yang naik ke atas. Nah, hal ini hanya terjadi pada bus transportasi ya, tapi pada jalur sistem bus itu tidak mungkin terjadi. Yang pertama kita akan membahas mengenai data bus. Fungsi data bus yaitu membawa atau mentransfer data antara mikroprosesor dengan komponen lain di dalam sistem. Komponen lain ini tentunya ROM, RAM, dan I/O. Nah, karena data perlu untuk keluar dan masuk ke dalam atau keluar mikroprosesor, maka arah data bus ini perlu 2 arah atau sering disebut bidireksional. Pada gambar di bawah ini, teman-teman dapat melihat data bus pada jalur warna hijau disimbolkan dengan memiliki 2 tanda panah di tiap ujungnya. Nah, pada umumnya, lebar data bus digunakan sebagai klasifikasi mikroprosesor. Contohnya apabila dikatakan mikroprosesor 8 bit, maka artinya lebar data bus itu terdiri dari 8 kawat yang mewakili 8 bit. Sehingga kombinasi bit yang memungkinkan adalah 2⁻8. Apabila dikatakan mikroprosesor 4 bit, tentunya hanya 4 kawat, di mana kombinasinya 2⁻4, yaitu 16. Dan ini 2, 5, 6. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kombinasi bit tersebut terhadap data yang dikirimkan,
Saya mengambil sumber dari Wikipedia dengan judul Color Depth. Teman-teman dapat melihat di sini ada beberapa gambar. Pada gambar paling bawah, tertulis bahwa gambar tersebut adalah 1 bit. Artinya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Sehingga setiap piksel yang membentuk gambar ini kemungkinannya hanya 0 atau 1 tersebut. Misalnya 0 diwakili oleh warna ungu, dan 1 diwakili oleh warna hitam, sehingga pada gambar ini dapat dilihat bahwa warna yang ada hanya 2 warna. Nah, demikian juga di sini ada 2 bit, sehingga kombinasi yang memungkinkan adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Yaitu 00, 01, 10, dan 11. Nah, di sini warna yang ada di sini bisa kita lihat hitam, ungu, putih, dan hijau. Nah, demikian seterusnya. Apabila 4 bit artinya 2 pangkat 4, sehingga ada 16 kemungkinan. Sampai dengan 24 bit memiliki 16 juta warna. Sehingga apabila bitnya semakin tinggi, maka data yang diproses, kombinasi data tersebut semakin banyak. Address bus digunakan mikroprosesor untuk menjangkau tempat penyimpanan data di memori, sehingga data dapat diambil ataupun disimpan. Address bus ini adalah unidireksional, sehingga hanya ada jalur dari mikroprosesor ke memori. Sehingga pada gambar teman-teman dapat melihat hanya ada satu tanda panah. Jadi address bus ini digunakan mikroprosesor untuk menjangkau penyimpanan data pada memori eksternal, sehingga data tersebut dapat diambil ataupun disimpan nantinya. Nah, apabila mikroprosesor memerlukannya, maka dari memori ini akan dikirimkan ke mikroprosesor melalui data bus. Hal yang sama juga dilakukan mikroprosesor terhadap komponen lain, misalnya memori ROM dan juga input-output melalui jalur address bus. Lalu yang terakhir adalah control bus. Control bus membawa perintah kontrol dari mikroprosesor. Contoh perintah kontrol itu adalah read, atau contoh lainnya write. Tujuannya tentu untuk menjalankan program. Nah, sifatnya sama seperti database, yaitu bidireksional. Artinya dapat keluar dan masuk dari dan ke mikroprosesor, seperti ditunjukkan pada gambar. Demikian pembahasan kita mengenai sistem bus. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.